Bab 351. Nama, Dewa Perang Surgawi kembali ke kota penulis, Liu Yuetian. Plus matikan mengatur ulang. Pamannya, Long Xiaoman sangat marah hingga wajahnya pucat pasi, dia menggertakkan giginya dan berkata, ini untuk menyatukan kita. Yang Xuan menepuk lengan Long Xiaoman, jangan khawatir, dengarkan dia selesai bicara. Guo Yunfei berdiri dan berkata pelan, aku juga mengerti keraguan saudara-saudaraku tadi. Memang, Balai Naga Nanjiang baru saja terpukul keras. Sekarang tampaknya tidak pantas bagi mereka untuk segera melaksanakan tugas berat ini. Tetapi semuanya memiliki dua sisi. Saudara-saudara tahu bahwa semua orang sudah muak dengan para serigala akhir-akhir ini. Aku harus mengakui bahwa para serigala memang memiliki dua kuas. Banyak saudara kita berada di tangan mereka, dan mereka menduduki banyak wilayah kita. Bahkan jika kita kadang-kadang memenangkan perang, kita dengan enggan akan mengusir para serigala dengan harga tinggi. Tetapi tidak pernah sekalipun para serigala yang dilantik di masa depan benar-benar dimusnahkan. Aku pikir semua orang di sini, termasuk aku, pasti memiliki bayangan psikologis pada para serigala itu. Begitu kata-kata itu keluar, semua orang terdiam. Kata-kata Guo Yunfei benar, jika ada di antara mereka yang melakukannya, mereka semua adalah orang-orang yang dapat membuat tanah berguncang 3 kali dengan menghentakkan kaki mereka. Namun kali ini, serigala-serigala itu membuat mereka menderita. Itu tidak hanya sangat efektif, tetapi juga memiliki tempat rahasia. Adalah mungkin untuk melancarkan serangan paling ganas kepada mereka kapan saja, di mana saja. Bahkan jika mereka berhasil menang, serigala-serigala itu akan segera mundur dan berlari begitu jauh sehingga mereka bahkan tidak dapat menemukan siapapun. Semua orang yang melakukan ini lebih takut dan cemas daripada menggertakkan gigi mereka ketika mereka menyebut serigala-serigala itu sendiri. Namun hari ini, Guo Yunfei tiba-tiba meninggikan suaranya. Saudara-saudara kita di Aula Naga bertempur dengan indah. Lebih dari 100 serigala dibunuh oleh mereka, dan tidak ada seorang pun yang melarikan diri. Ini menunjukkan bahwa serigala-serigala itu tidak seburuk yang mereka kira. Mereka juga memiliki 2 bahu dan 1 kepala. Mereka juga kalah dalam pertempuran. Pertempuran Aula Naga telah memainkan prestise dan sikap kita. Saya mengusulkan agar kita semua bertepuk tangan untuk saudara-saudara Aula Naga. Bagus, saudara Lontang yang baik. Sekelompok orang segera bertepuk tangan dan bertepuk tangan. Namun, Long Xiaoman tidak selalu senang. Sebaliknya, wajahnya muram dan mengerikan. Melihat mata Guo Yunfei, dia berharap bisa menelannya hidup-hidup. Keterampilan Guo Yunfei benar-benar kejam. Dia pertama-tama mengatur Aula Naga ke tingkat yang tinggi. Ketika Long Xiaoman ingin turun nanti, dia bahkan tidak memiliki 1 langkah pun. Jadi, dalam hal pengalaman tempur, saudara-saudara di Balai Naga lebih kaya dari kita semua. Aku yakin mereka bisa membasmi serigala sekali, dan akan ada yang kedua kalinya. Ini salah satunya. Kedua, seperti yang kita semua tahu, saudara-saudara yang kita lakukan ini berhati lurus, jadi ketika kita akur, terkadang pasti akan ada beberapa gesekan, dan kita tidak bisa melakukannya tanpa pisau dan senjata. Tetapi saudara-saudara dari Lontang berbeda. Mereka telah tinggal di Nanjiang selama bertahun-tahun, menjauh dari dunia dan menghemat energi. Beberapa waktu yang lalu, dia secara berturut-turut menghancurkan Luo Sanpao dan Yuan Dadou dan menjadi penguasa mutlak Nanjiang. Jadi saya percaya bahwa saudara-saudara dari Lontang pasti memiliki kekuatan ini, dan ini adalah pertama kalinya mereka keluar dari Nanjiang. Mereka membutuhkan kesempatan ini lebih dari siapapun. Kalau begitu, mengapa kita tidak memberikan kesempatan ini kepada saudara-saudara dari Balai Naga? Begitu kata-kata ini keluar, pihak berikutnya setuju, Guo Shao benar. Misi ini adalah Balai Naga. Itu saja, saudara Lontang. Kerja bagus. Setelah Guo Yunfei selesai berbicara, dia tersenyum pada Long Xiaoman dan berkata, Kakak Long, apa pendapatmu tentang ini? Aku tidak tahu apakah kamu bersedia berkontribusi untuk saudara-saudara kita. Long Xiaoman menggertakkan giginya, dan matanya hampir terbakar. Aku pernah mendengar bahwa cucu Guo Yunfei memiliki gelar yang dalam dan pikiran yang berat. Dia penuh dengan air mata yang buruk dan bahkan bulu matanya kosong. Sekarang Long Xiaoman merasakannya secara pribadi. Sebenarnya, sebelum datang, Long Xiaoman juga menduga bahwa Guo Yunfei kemungkinan akan menjebak mereka, dan dia juga memikirkan tindakan balasan yang sesuai.
Namun, tanpa diduga, cucunya menyanyikan lagu seperti itu, pertama-tama mengangkatnya, kemudian menemukan banyak alasan yang kedengarannya tinggi, dan akhirnya mengangkatnya ke tingkat moral yang tinggi. Saat ini, Long Xiaoman tidak punya pilihan kedua. Begitu mereka menolak, mereka akan dicap tidak mau berkontribusi pada aliansi dan takut mati. Pada saat itu, apalagi bendera di ibu kota provinsi, aku khawatir pasukan Jianghu dari seluruh identitas harus mendesak dan menekan mereka. Terima kasih, Tuan Guo, atas kebaikanmu. Pada saat ini, Yang Xuan di sebelahnya tiba-tiba tersenyum dan berkata, sebelum kami datang, kami pikir dengan kungfu berkaki tiga kami, saudara-saudara dari aliansi pasti tidak akan melihatnya. Tetapi saya tidak menyangka akan dipercayakan dengan tugas penting begitu saya datang. Guo Shaoxi ada di tempat ini demi aula naga kami. Kami berterima kasih. Kami juga ingin saudara-saudara Anda menjamin bahwa perang ini akan memenangkan Biannan dan memenangkan jackpot besar untuk aliansi kami. Mata Guo Yunfei memancarkan sedikit keceriaan dan berkata sambil tersenyum, semangat kepahlawanan saudara benar-benar mengagumkan. Hanya saja itu tidak berhasil tanpa aturan. Perang pertama ini penting, jika kamu dapat memenangkan Biannan, seluruh distrik Biannan, itu akan menjadi wilayahmu mulai sekarang. Aku akan membuat peraturan di sini. Siapapun yang menyerahkan wilayah dalam perang melawan serigala ini akan menjadi miliknya. Tetapi jika ada hadiah, akan ada hukuman, jika tidak, peraturannya akan kacau, meskipun aku benar-benar percaya bahwa saudara-saudara di Aula Naga harus memiliki kekuatan ini. Tetapi kamu harus berjalan melalui panggung. Nah, jika kamu tidak dapat memenangkan selatan, kamu akan secara otomatis menyerahkan sepertiga wilayah Nanjiang dan menyerahkannya kepada saudara-saudara di sini. Bagaimana menurutmu? Yang Xuan tertawa, baiklah, itu saja. Kembali ke kamar. Setelah memastikan bahwa tidak ada kamera dan penyadap, Long Xiaoman akhirnya pecah. Bajingan ini, dia bermaksud membuat kita sama sekali tidak bisa menyerah. Dan kamu juga, mengapa kamu begitu mudah berjanji dan menyerahkan sepertiga wilayah Nanjiang? Apa bedanya antara ini dan mengundang serigala ke dalam rumah? Yang Xuan memandang Long Xiaoman seperti singa kecil yang marah dan berjalan dengan tidak sabar di sekitar ruangan. Mengapa kamu tidak melihat sisi baiknya? Yang Xuan bertanya sambil tersenyum. Sisi baiknya, semuanya sia-sia. Di mana sisi baiknya? Long Xiaoman tidak memiliki jalan napas yang baik. Yang Xuan menggelengkan kepalanya dengan lembut. Baru saja kamu mendengarnya. Guo Yunfei mengatakannya sendiri. Siapapun yang meletakkan wilayah itu adalah milik siapa. Aku sudah melihat petanya. Meskipun tempat di selatan perbatasan agak berat sebelah, wilayahnya tidak kecil. Jika itu milik kita, itu jauh lebih baik daripada satu atau dua ladang. Long Xiaoman berkata sambil tersenyum kecut, apa yang kau katakan bukanlah omong kosong, tetapi para serigala itu sangat mudah dihadapi. Aku benar-benar takut ketika aku menyerang kita terakhir kali. Aku belum pernah melihat tim dengan efektivitas tempur yang begitu kuat. Dan kali ini masih di wilayah mereka. Itu adalah tempat yang sangat penting. Mereka akan mengirim pasukan besar untuk menjaganya. Tidakkah kau lihat? Bajingan Guo Yunfei menganggap kita sebagai umpan meriam. Tidak hanya itu, dia juga ingin menjangkau wilayah Nanjiang. Tangan bocah itu terlalu gelap. Kau juga sama tadi. Mengapa kau menyetujui persyaratan yang begitu berlebihan? Kau biasanya sangat pintar. Long Xiaoman biasanya berbicara dengan Yang Xuan dengan sopan, tetapi kali ini dia benar-benar cemas. Yang Xuan menatap Long Xiaoman dan berkata sambil tersenyum tipis, aku sudah datang jauh-jauh ke ibu kota provinsi. Apakah kau pikir aku akan melakukannya hanya untuk satu atau dua pertandingan? Apa maksudmu? Long Xiaoman menemukan sesuatu yang salah di mata Yang Xuan. Yang Xuan menunjuk dirinya sendiri, kapan aku mengecewakanmu? Xiaoman, bukankah kau pernah memberitahuku sebelumnya? Tujuanmu bukan hanya Nanjiang. Kau harus keluar, tidak hanya memiliki pijakan di ibu kota provinsi, tetapi bahkan melangkah lebih jauh. Tetapi kau juga tahu bahwa jalan ini tidak begitu mudah untuk dilalui. Sejak hari kau melangkah di jalan ini, yang kau injak bukanlah jalannya, tetapi bilahnya. Jika kau ingin berbuat lebih banyak dan melangkah lebih jauh dari yang lain, kau harus menghadapi risiko yang tidak dapat dibayangkan oleh orang lain. Tidaklah baik untuk merasa nyaman terlalu lama di jalan ini. Keputusan ada di tanganmu. Pertama, jika kau ingin terus tinggal di Nanjiang,
kami akan segera mundur dan terus menjalani kehidupan yang stabil. Kedua, jika kau masih ingat harga dirimu dan ingin melawan dunia besar dengan saudara-saudaramu, sekarang kau siap untuk menyelamatkan hidupmu kapan saja dan menyelesaikan satu demi satu tugas yang tampaknya mustahil. Bahu Long Xiaoman bergetar. Kata-kata Yang Xuan menyentuh hati Long Xiaoxi kata demi kata. Dia tiba-tiba bereaksi. Sejak Long Tang menyatukan Nanjiang, dia perlahan mulai menjadi malas. Ambisinya sebelumnya perlahan terkikis oleh hari-hari yang mudah. Sekarang ketika dia menghadapi kesulitan, pikiran pertamanya adalah mundur. Terima kasih. Long Xiaoman menatap Yang Xuan dengan mata tegas. Setelah malam ini, Biannan adalah wilayah kita. Yang Xuan menatap mata Long Xiaoman, mengangguk dan tersenyum puas. Sebenarnya, Yang Xuan melakukan ini bukan untuk membantu Long Xiaoman mewujudkan cita-citanya, tetapi juga untuk menyelamatkan Long Xiaoman. Jalan Jianghu ditutupi dengan duri dan penuh dengan bahaya yang tidak diketahui selangkah demi selangkah, yang secara tajam dan jelas menyimpulkan hukum rimba dari hukum rimba. Jika ingin bertahan hidup, Anda hanya bisa terus maju. Begitu berhenti, Anda akan dipandangi oleh raksasa yang lebih besar dan bahkan akan menggigit tulang-tulangnya. Menurutmu bagaimana pertempuran ini harus dilakukan? Yang Xuan ingin mendengar apa yang dipikirkan Long Xiaoman. Bagaimanapun, jalan ini adalah jalan Long Xiaoman sendiri. Yang Xuan hanya bisa membantunya, tetapi dia harus bergantung pada dirinya sendiri di masa depan. Dia tidak bisa bergantung pada orang lain untuk semuanya. Long Xiaoman mengeluarkan ponselnya dan berkata, intelijen adalah yang utama. Yang Xuan mengangguk puas. Pekerjaan intelijen memang salah satu kunci kemenangan atau kekalahan perang. Kalau tidak, status tim Athena tidak akan setinggi itu di pasukan Xuanzi. Ketika mereka pertama kali tiba di ibu kota provinsi, mereka tidak tahu apa-apa tentang itu, jadi mereka tentu harus meminta informasi kepada seseorang. Long Xiaoman menelepon beberapa kali berturut-turut dan semakin mengerutkan kening. Akhirnya, dia menamparkan meja dengan keras dan berkata, orang-orang ini tidak memiliki hal yang baik. Mereka sengaja membunuh kita. Apa yang terjadi? Yang Xuan bertanya sambil tersenyum. Sebenarnya, dia sudah menebak apa yang terjadi pada Long Xiaoman. Long Xiaoman berkata dengan marah, cucu-cucu ini, telepon mereka dan tanyakan tentang situasi di Biannan. Mereka semua bilang tidak tahu. Kita sendiri saja yang melakukannya. Jika Guo Yunfei baik-baik saja, begitu juga dengan iblis tua dan siluman kucing, aku tidak bisa mengetahuinya. Kita juga bagian dari aliansi. Mengapa kita harus mendorong diri kita ke dalam lubang api? Apa gunanya bagi mereka? Yang Xuan menggelengkan kepalanya pelan. Di permukaan, memenangkan pertempuran ini sangat penting, tetapi dari sudut pandang yang lebih dalam, siapa yang bertempur dalam pertempuran ini lebih penting. Jika kamu pikirkan baik-baik, apa tujuan sebenarnya dari aliansi ini bagi siluman kucing, siluman tua, dan Guo Yunfei? Long Xiaoman bertanya-tanya, bukankah kalian bersatu dan menghadapi para serigala bersama-sama? Yang Xuan menggelengkan kepalanya dan berkata, sebenarnya, bersatu untuk menghadapi para serigala itu hanyalah kedok. Ketiga kekuatan ini telah terikat di ibu kota provinsi untuk waktu yang lama, dan tidak ada yang bisa memakan siapapun, tetapi ketiganya ingin menjadi bos. Jadi mereka hanya memanfaatkan kesempatan ini untuk memeras otak mereka demi memenangkan posisi pemimpin aliansi. Pikirkanlah, jika kita benar-benar memenangkan pertempuran ini, dengan penghargaan sebesar itu, gengsi kita akan berada di puncak matahari. Pada saat itu, mereka yang sudah tidak puas dengan ketiga kekuatan akan mencari alasan untuk mendukung kita. Bagaimana mereka bisa memberi diri mereka pesaing lain? Karena itu, tujuan mereka meminta kita untuk bertempur dalam pertempuran ini bukanlah untuk menang sama sekali. Guo Yunfei adalah untuk membalas dendam, dan dua orang sisanya hanya meminta kami menjadi penunjuk jalan dan diam-diam menceritakan detail para serigala dengan mengorbankan kami. Jika kami menang karena keberuntungan, itu akan menjadi hasil terburuk bagi mereka. Long Xiaoman berkata dengan marah, bajingan-bajingan ini sama sekali tidak berbicara tentang moralitas. Yang Xuan tersenyum, hukum rimba hanya tentang menang dan kalah, dan tidak pernah ada moralitas. Apa yang harus kulakukan sekarang? Aku tidak tahu apapun tentang situasi di sana. Tidak ada bedanya dengan mencari kematian. Long Xiaoman mengerutkan kening. Yang Xuan berkata dengan lemah, kau bisa mencari seseorang untuk ditanyai. Siapa? Long Xiaoman bertanya-tanya. Yang Xuan berkata,
Si janggut besar yang duduk di belakang kita tadi, kau coba saja. Maksudmu janggut? Long Xiaoman bertanya-tanya, aku sama sekali tidak mengenalnya. Aku baru saja mendengar bahwa ada orang seperti itu di ibu kota provinsi sebelumnya. Bisakah dia membantuku? Pada saat seperti ini, semua orang mencoba melindungi diri mereka sendiri dan menghindari kita. Bagaimana bisa itu diposting? Yang Xuan berkata dengan senyum main-main, telepon saja dia dan coba. Long Xiaoman memutar nomor itu dengan curiga. Begitu dia mengucapkan beberapa patah kata, alisnya terangkat. Menutup telepon dan berkata dengan gembira kepada Yang Xuan, dia berkata dia senang membantu kita, dan bertanya di mana aku berada, katanya dia akan segera datang. Setelah itu, dia bertanya-tanya, apakah kamu mengenalnya sebelumnya? Yang Xuan menggelengkan kepalanya dengan lembut, bagaimana aku bisa tahu jika aku bahkan tidak mengenalmu? Bagaimana kamu tahu dia akan membantu? Long Xiaoman bingung. Yang Xuan menatap Long Xiaoman. Xiaoman, ingatlah, di dunia ini, entah itu Jianghu, pusat perbelanjaan, atau bahkan toko anggur. Semuanya memiliki aturan yang pasti, tetapi aturan ini selalu dikendalikan oleh orang-orang. Karena itu, membaca orang adalah bagian terpenting dari semua teknik vertikal dan horizontal. Selama kamu memahami kata orang, kamu akan memahami segalanya. Hari ini di pertemuan, meskipun ini pertama kalinya aku bertemu dengan si jenggot besar, aku dapat mengetahui dari ekspresi wajahnya, perilakunya, nada suaranya, dan tatapan matanya bahwa dia adalah pria yang berhati lurus. Dia juga orang yang paling memiliki rasa keadilan di antara orang-orang ini. Karakternya mungkin termasuk tipe Zhou Hu. Tipe orang ini memiliki karakteristik. Dia ceroboh dan tidak dapat menyembunyikan sesuatu di dalam hatinya. Hari ini semua orang tahu bahwa Guo Yunfei dan 3 orang lainnya memiliki motif tersembunyi. Tetapi tidak ada yang mau masuk ke dalam air berlumpur ini. Menurut karakter si jenggot besar, dia pasti merasa sangat marah di dalam hatinya, jadi jika kamu pergi kepadanya, dia akan dengan senang hati membantu. Long Xiaoman menatap Yang Xuan, mencerna apa yang baru saja dikatakan Yang Xuan kata demi kata. Saya punya pertanyaan, sudah lama saya ingin bertanya kepada Anda. Long Xiaoman tiba-tiba berkata, oh, apa masalahnya, katamu? Yang Xuan tersenyum. Long Xiaoman melihat ke tempat itu dan berkata, saya pikir Anda seusia dengan saya. Anda baru berusia 20-an. Anda biasanya berperilaku bodoh. Tetapi setiap kali tiba saatnya yang kritis, Anda selalu dapat menyelesaikan beberapa hal. Ketenangan dan visi Anda seperti hidup selama ratusan tahun. Saya terutama ingin tahu apa yang telah Anda alami sebelumnya dan hal-hal apa yang telah memoles Anda menjadi keberadaan yang tidak dapat dipahami orang selamanya. Petik 2. Saya sudah mengenal Anda begitu lama. Sejujurnya, terkadang saya merasa mengenal Anda dengan baik, tetapi terkadang saya merasa tidak tahu apa-apa tentang Anda. Bisakah Anda memberitahu saya alasannya? Yang Xuan mengetuk meja dengan ujung jarinya. Gambar-gambar lama terlintas di benaknya seperti slide. Jika pengalamannya diceritakan, bahkan orang-orang yang berusia 100 tahun itu akan malu. Meskipun usianya baru 20-an, ia telah mengalami terlalu banyak hal. Dari awal ingatannya, ia tumbuh dalam pelatihan yang penuh dengan dingin dan berdarah. Ketika anak-anak lain masih bermain dengan boneka, mainannya adalah segala macam senjata dan peluru. Ketika ia tumbuh dewasa, anak-anak lain masih memberontak di masa remaja, sibuk dengan cinta monyet dan bermain game, Yang Xuan telah berguling-guling di antara orang mati dengan senjata. Bahkan ia tidak dapat mengingat berapa banyak tulang putih yang telah diinjaknya, berapa kali ia berada di garis antara hidup dan mati, dan berapa kali ia keluar dari kematian. Setiap hari, kita tidak hanya harus menghadapi asap tembakan, tetapi juga semua jenis anak panah yang terbuka dan tersembunyi. Yang Xuan tidak berani bersikap pintar atau tenang. Di mata orang lain, hal-hal yang sangat tinggi ini hanyalah keterampilan dasar bagi Yang Xuan untuk bertahan hidup. Baiklah, aku tidak akan bertanya jika kamu tidak mengatakannya. Long Xiaoman menghela nafas, aku begitu besar sehingga aku melakukan satu hal yang salah dan 2 hal yang benar. Hal yang salah untuk dilakukan adalah melangkah ke Jianghu. Semua orang menganggap Long Xiaoman lebih unggul. Faktanya, tidak ada yang tahu. Aku terutama iri dengan kehidupan mereka yang membawa keranjang sayur ke pasar sayur setiap hari. Hal pertama yang harus dilakukan dengan benar adalah aku tidak pernah memilih untuk berkompromi dan menyerah pada kehidupan. Hal kedua adalah mengenalmu.
Yang Xuan menyentuh dahinya. Kakak perempuan, jangan terlalu formal. Aku akan keliru berpikir kamu mencintaiku secara diam-diam nanti. Persetan denganmu, mengapa kamu begitu narsis? Siapa yang diam-diam mencintaimu? Long Xiaoman mengalihkan pandangannya dengan marah, tetapi jantungnya tiba-tiba berdetak lebih cepat, dan kedua wajah kecilnya tiba-tiba memerah. Kakak Long, Tuan Biao sudah datang. Pada saat ini, seorang adik laki-laki di luar masuk untuk melapor. Long Xiaoman memotong rambutnya, silakan masuk. Tuan Biao adalah julukan orang berjanggut itu di dunia persilatan. Seorang pria parubaya yang tinggi, berjanggut, dan bermata tajam masuk dengan langkah besar. Tuan Biao, silakan duduk. Tidak ada yang bisa menghibur Anda. Maaf merepotkan Anda untuk datang ke sini sendiri. Long Xiaoman segera bangkit untuk menyapa. Jangan lakukan ini. Beberapa orang tidak punya apa-apa. Saya hanya tidak suka cucu-cucu itu. Tuan Biao mengangkat tangannya. Gadis kecil yang cantik, saya pernah mendengar tentang olah naga Anda. Anda melakukan pekerjaan dengan baik di Nanjiang. Saya tercekik oleh pertemuan bodoh hari ini. Saya tidak tahan dengan cara mereka menindas Anda. Siapapun yang berpikiran sedikit normal dapat melihat bahwa cucu-cucu itu menahan napas dan meminta Anda untuk menjadi umpan meriam, dan mereka memiliki banyak alasan yang kedengarannya muluk. Saya juga merasa bersalah. Bagaimanapun, saya mengemis di dunia persilatan. Saya tidak bisa menahan diri. Saya tidak bisa tidak memikirkan ratusan saudara yang makan bersama saya. Tuan Biao adalah pria sejati di Tiongkok Timur Laut. Dia memiliki suara yang lantang dan kepribadian yang lugas. Dia berbicara dengan lugas dan tidak pernah berbelit-belit. Apa yang Anda ingin saya lakukan? Katakan saja halo. Saya bisa melakukannya. Saya berjanji tidak akan mengatakan apapun. Tuan Biao berkata terus terang. Baiklah. Karena Tuan Biao sangat senang, saya tidak akan menyembunyikan saudari itu. Long Xiaoman membuka pintu menuju jalan pegunungan. Saya tidak kenal Tuan Biao, apakah kau tahu situasi di sisi selatan? Tuan Biao tercengang. Kakak, apakah kau benar-benar ingin melawan Bian Nan? Long Xiaoman mengangguk dan berkata, kita akan melakukannya malam ini. Oh, rumputku. Lord Biao menari, kakak, apakah kau gila? Apakah kau tahu betapa ganasnya serigala-serigala itu? Sisi selatan adalah tempat para serigala fokus menjaga diri mereka sendiri. Kau tidak mati sia-sia. Dengarkan nasihat saudaraku, abaikan bajingan-bajingan itu, dan sekarang mundurlah ke distrik Nanjiang semalam. Jangan jadi umpan meriam, Lord Biao. Long Xiaoman saling memandang dan berkata, kebaikan Lord Biao sangat baik, tetapi aku sudah memutuskan. Aku harus bertarung di selatan. Dilihat dari situasi keseluruhan, kali ini kita harus bertarung dengan para serigala. Seseorang harus berdiri lebih dulu. Karena tidak ada yang maju, kita harus memulai dari aula naga. Entah kita kalah atau menang, kita harus berperang dalam perang ini. Kedua, dalam hal kepentingan pribadi, kita sekarang berada dalam dilema. Kita mundur ke Nanjiang semalam dan tidak melewati air berlumpur ini. Tampaknya kita telah lolos dari bencana ini. Tetapi Tuan Biao, Anda juga orang yang pengertian. Di mata tulang ini, begitu kita menyerah, apa yang akan dipikirkan saudara-saudara di jalan tentang kita di masa depan? Lagi pula, Guo Yunfei tampaknya memiliki prasangka buruk terhadapku. Jika aku tidak pergi kali ini, aku akan jatuh. Oleh karena itu, apapun hasil dari pertempuran ini, kita hanya bisa mengeraskan kepala. Sial, bajingan-bajingan ini. Tuan Biao menamparnya di atas meja. Tuan Biao adalah orang yang suci di Tiongkok Timur Laut. Dia, jujur dan bersemangat. Dia berkata dengan marah, Bu, aku tidak tahan. Aku akan membawa saudara-saudaraku bersamaku. Aku tidak mampu kehilangan orang ini. Tuan Biao, jangan impulsif. Long Xiaoman buru-buru berkata, Tuan Biao memiliki niat baik. Xiaoman menyimpannya dalam hatinya. Hanya saja Tuan Biao harus menjauh dari masalah ini. Begitu Tuan Biao campur tangan, orang-orang itu akan berpura-pura membentuk geng untukku saat itu, yang akan buruk bagiku. Selain itu, kamu baru saja mengatakan, kamu tidak dapat menganggap dirimu sendiri, tetapi kamu harus memikirkan ratusan saudara yang makan bersamamu. Tuan Biao mengatupkan giginya, tampak tertekan, dan memukul dahinya dengan pukulan keras. Dia pecundang sialan. Tuan Biao, pada saat ini, Yang Xuan di dekatnya tiba-tiba berkata, jika Tuan Biao ingin membantu kami,
dapatkah Anda memberitahu kami lebih banyak tentang situasi di sisi selatan? Semakin banyak yang kami ketahui, semakin besar peluang untuk menang. Ya, katanya, saya tidak punya cukup waktu untuk memakai eyeliner di sana. Saya kurang lebih tahu tentang situasinya. Tetapi saya tidak yakin apakah informasi yang diberikan oleh eyeliner itu benar. Saya hanya dapat memberitahu Anda apa yang saya ketahui. Yang Xuan mengangguk, terima kasih, Tuan Biao. Tuan Biao tampak kasar dan gila, tetapi pikirannya sangat peka. Dia bahkan membuka peta Bianan yang rumit dari ponselnya. Lingkaran kuning di atas adalah tempat pos mereka berada. Tidak banyak orang, tetapi mata mereka sangat tajam. Jika Anda ingin masuk, Anda harus menyelesaikan pos-pos ini terlebih dahulu. Dalam hal penempatan dan distribusi personel, tempat-tempat ini seharusnya menjadi garis pertahanan pertama mereka. Saat dia berbicara, Tuan Biao perlahan menjadi serius. Dia menunjuk ke suatu tempat yang ditandai dengan lingkaran merah besar di timur dan berkata dengan suara yang dalam, di permukaan, lapangan ini tampak seperti lapangan biasa di selatan. Tetapi menurut analisis saya sendiri, para serigala tidak pernah menempatkan pos komando di Crown Club terbaik di selatan. Tetapi di lapangan yang disebut Mia, yang berjarak 300 meter dari mereka. Ini memiliki dua keuntungan. Pertama, itu dapat membingungkan. Jika musuh asing menyerbu, mereka pasti akan menuju mahkota. Faktanya, mahkota hanyalah cangkang virtual. Kedua, pengadilan hanya berjarak 300 meter dari mahkota. Garis pandangnya sangat bagus. Begitu sesuatu terjadi, mereka dapat mengetahui situasi di sana pada saat pertama dan merespons. Setelah itu, Lord Biao menatap Long Xiaoman dan Yang Xuan dan mendesah, saya tahu banyak. Saya tidak tahu informasi lainnya. Para serigala itu telah melakukan pekerjaan dengan baik dalam menjaga kerahasiaan diri. Selain itu, apa yang saya bicarakan didasarkan pada umpan balik dari eyeliner. Saya menganalisis dan meringkasnya sendiri, dan saya tidak tahu persisnya. Yang Xuan melihat peta itu sebentar, lalu mengangkat kepalanya dan berkata sambil tersenyum, Tuan Biao, Anda dulunya adalah seorang penjaga. Tuan Biao mengangguk dan berkata dengan curiga, saya telah bekerja di kamp penjaga wilayah utara selama beberapa tahun untuk menyelidiki para penjaga, saudara. Bagaimana Anda bisa melihatnya? Saya tidak pernah memberitahu siapapun. Apakah Anda pernah menjadi penjaga? Yang Xuan tersenyum, tidak, tetapi menurut saya Anda tampak sangat profesional dan buta. Saya tidak menyangka Anda benar. Dari anotasi peta dan analisis yang dilakukan oleh Tuan Biao, Yang Xuan melihat sekilas bahwa orang biasa tidak dapat mencapai tingkat seperti itu tanpa pelatihan penjaga profesional. Setelah Tuan Biao pergi, Long Xiaoman bertanya kepada Yang Xuan, menurut Anda apakah informasi ini dapat dipercaya? Yang Xuan mengangguk dan berkata, lebih dari 80% dapat dipercaya. Tuan Biao memiliki dua kuas. Dia orang yang berani dan berhati-hati. Selain itu, intelijen ini telah mengirimi saya pesan yang sangat penting, yang bahkan lebih penting daripada poin-poin yang ditandai di atas. Long Xiaoman bertanya-tanya, informasi apa? Yang Xuan melihat peta dan berkata dengan samar, sekarang aku dapat memastikan bahwa panglima tertinggi dari serigala-serigala ini pastilah seorang penjaga. Dan itu bukan hanya penjaga biasa. Paling buruk, mereka harus keluar dari kamp penjagaan khusus. Kalau tidak, orang biasa tidak akan dapat melakukan pengerahan seperti itu. Kemudian, Yang Xuan menunjuk beberapa titik di peta, Tuan Biao tidak buruk. Sebagian besar analisis ini dapat diandalkan. Tetapi dibandingkan dengan para serigala itu, Tuan Biao masih sedikit lebih lemah. Faktanya, pos komando para serigala seperti itu tidak lagi berada di Mia, tetapi di mahkota. Long Xiaoman bingung. Bagaimana kamu tahu? Meskipun aku tidak profesional di bidang ini, aku juga tahu bahwa jika itu aku tidak akan mengatur pos komando di tempat yang begitu menarik perhatian. Para serigala itu tidak sebodoh itu. Yang Xuan mengangguk, mereka tidak hanya tidak bodoh, tetapi juga sangat pintar. Ketika semua orang berpikir bahwa mustahil bagi mereka untuk mengatur pos komando di mahkota, sebenarnya, mahkota telah menjadi tempat yang paling rahasia. Long Xiaoman berpikir dengan hati-hati dan tiba-tiba berkata, di bawah cahaya, semuanya gelap. Tempat yang paling berbahaya adalah tempat yang paling aman. Yang Xuan mengangguk, itu benar, dan kupikir mereka sudah menyadari bahwa ada garis mata di sisi selatan. Jadi,
mereka sengaja membuat banyak kekacauan dan dengan sengaja menyampaikan beberapa informasi yang salah ke dunia luar. Kemudian, Yang Xuan menunjuk ke tempat-tempat yang ditandai dengan lingkaran kuning. Tempat-tempat ini memang pos penjagaan mereka. Tetapi, kecemerlangan mereka terletak pada fakta bahwa selain lingkaran kuning ini, pos-pos rahasia harus ditempatkan di tempat-tempat yang sesuai. Pada saat itu, begitu sentri terbuka diserang, sentri rahasia akan mengirimkan informasi ke pos komando pada saat pertama. Keterampilan ini sangat pintar, kata Yang Xuan sambil menandai peta. Setelah mendengar ini, Long Xiaoman terkejut hingga berkeringat dingin. Cucu-cucu ini tampaknya jauh lebih baik dari yang kukira. Jika kita masuk dengan gegabah, diperkirakan kita bahkan tidak bisa meninggalkan sisa tulang. Setelah itu, dia bingung, tetapi bagaimana kamu tahu niat mereka? Apakah kamu menutup mata di sisi lain? Yang Xuan tersenyum dan berkata, ini adalah kunjungan pertamaku ke ibu kota provinsi dan tempat asalku. Aku hanya menganalisisnya berdasarkan petunjuk di atas. Xiaoman, ingat, aku katakan sebelumnya, semua yang ada di dunia, apa yang kamu lihat dan dengar, semuanya adalah penampilan. Jika kamu ingin benar-benar memahami hal itu sendiri, kamu harus merasakan hukum hakiki di baliknya. Aku bisa menebak niat mereka. Caranya sangat sederhana, yaitu, berpikir transposisi. Jika aku menjadi mereka, apa yang harus aku lakukan? Kalau begitu, simpulkan kesimpulan ini, dan kemudian berdasarkan hubungan antara beberapa petunjuk, kita dapat dengan jelas menarik maksud dan penyebaran mereka yang sebenarnya. Setelah mendengar ini, pakaian Long Xiaoman tampak seperti dia tidak mengerti. Yang Xuan tersenyum tipis dan tidak menjelaskan terlalu banyak. Meskipun kata-katanya tadi sederhana, ada banyak hal yang terlibat di sini. Hal-hal ini adalah teori dasar yang komprehensif dan kaya serta keterampilannya yang ditempa oleh pengalaman yang hampir luar biasa yang telah dia kumpulkan dalam pertempuran yang sebenarnya. Bisakah mereka dijelaskan dalam satu atau dua kata? Menurutmu apa yang harus kita lakukan? Long Xiaoman tidak banyak berpikir dan langsung ke pokok bahasan. Yang Xuan menyipitkan matanya sedikit. Kamu minta Zhou Abao untuk segera datang. Setelah beberapa saat, Zhou Abao tiba dan Yang Xuan Li segera mulai mengerahkan pasukan. Dalam proses ini, Yang Xuan tiba-tiba tampak sedikit bersemangat dan merasakan keramahan yang telah lama hilang. Saat itu, dia seperti ini, merencanakan strategi di peta untuk membuat pasukan Xuanzi menang ribuan mil jauhnya. Yang Xuan menunjuk beberapa titik yang baru ditandai di peta, di sini adalah posisi 5 pos rahasia. Abao, kamu dapat mengatur beberapa tim. Jumlah orang di setiap tim tidak boleh lebih dari 5. Sebelum gelap, diam-diam mengintai di sekitar titik-titik ini dan dengarkan instruksi kapan saja. Pimpin 50 orang sendirian dan berkelilinglah di jalan ini ke belakang mereka. Kemudian dia menunjuk titik-titik lain di peta, Xiaoman, kamu pimpin 25 orang yang tersisa untuk ditempatkan di dekat persimpangan jalan ini. Begitu kamu mendapat perintah, kamu akan menyerang para penjaga Ming ini dari barat ke timur. Zhou Abao dan Long Xiaoman berkata serempak, ya. Setelah menerima perintah, mereka pergi untuk bersiap. Yang Xuan duduk sendirian di kursi, menyipitkan matanya sedikit, seolah-olah dia sedang tertidur atau memikirkan sesuatu. Hari mulai gelap saat fajar menyingsing. Zhou Bao dan Long Xiaoman masing-masing mengirim pesan untuk memberitahu mereka bahwa mereka telah mengintai ke tempat yang ditentukan. Yang Xuan membalas pesan itu dan meminta mereka untuk terus menunggu. Kemudian memutar nomor, dan kemudian memutar nomor. Skylark Begonia, kalian berdua dengarkan, malam ini. Setelah menyampaikan perintah Skylark dan Begonia, Yang Xuan berdiri, menggerakkan lengannya sedikit, menyenandungkan sebuah lagu kecil dan datang ke atap gedung di dekatnya. Leng Yue, bagaimana menurutmu pemandangan di sini? Ketika Yang Xuan sampai di tepi atap setinggi puluhan lantai, lampu-lampu kota akan sangat terang, dan arus lalu lintas di kakinya seperti kumbang yang berlarian. Cahaya, sudut, suhu, angin, dan kelembapan semuanya bagus. Ini adalah cuaca favoritku. Suara seorang wanita lembut tiba-tiba terdengar dalam kegelapan. Kemudian seorang wanita berpakaian gaun profesional hitam, sanggul dan sepatu hak tinggi hitam tiba-tiba muncul di belakang Yang Xuan. Wanita itu membawa koper hitam di tangannya. Itu tampak seperti tas kerja biasa, tetapi tampaknya sedikit lebih besar dari tas kerja biasa. Fitur wajah wanita itu halus dan wajahnya putih. Di bawah cahaya redup malam,
garis kontur lembut di wajahnya tampak cantik dan sejuk. Salah satu dari 7 pemimpin Panji Yang Xuan, dijuluki Leng Yue. Yang Xuan menyentuh dahinya dalam diam. Tolong, saya bertanya tentang pemandangan kota di malam hari. Saya tidak membiarkan Anda menganalisis data penembak jitu. Leng Yue berkata dengan lemah, katakan saja, Leng Yue tidak tertarik dengan pemandangan ini. Di mata Leng Yue, lingkungan penembak jitu terbaik di dunia adalah pemandangan terbaik. Dari sudut pandang ini, pemandangan malam kota hari ini benar-benar bagus. Yah, kamu menang. Yang Xuanshan tersenyum. 7 pemimpin di bawah komandonya semuanya adalah wanita muda secantik peri. Setiap orang memiliki gayanya sendiri yang unik. Wanita ini, yang dijuluki Leng Yue, adalah yang paling pelindung di antara 7 pemimpin. Dia juga memiliki julukan yang disebut iblis penembak jitu. Sulit untuk membayangkan bahwa penampilan ini terlihat seperti pekerja kerah putih wanita elit yang seharusnya bekerja di gedung perkantoran senior adalah pembunuh berdarah dingin yang tergila-gila pada penembak jitu. 6 pemimpin lainnya, termasuk Tianying, juga memiliki kemampuan dan keterampilan unik mereka sendiri, tetapi di samping itu, mereka juga memiliki lebih banyak atau lebih sedikit hobi selain dari jurusan mereka. Ada yang suka menonton drama Korea, ada yang suka berbelanja, ada yang suka bermain video game, dan ada yang suka memelihara ikan. Bahkan yang paling berdarah dingin dari ke-7 orang itu, Ziyuan, yang ahli membunuh orang, juga memiliki kebiasaan melukis dengan tinta dan sapuan kuas. Pencapaiannya dalam melukis dengan tinta dan sapuan kuas jelas tidak kalah dengan master seni lukis tradisional Tiongkok manapun. Hanya di hadapan wanita bernama Leng Yue ini, hanya ada satu kata, penembak jitu, di dunianya. Selain itu, tidak ada hal lain di dunia ini yang dapat membangkitkan ide-idenya. Hidupnya kaku dan membosankan. Ketika dia memiliki tugas, dia mengerjakan tugas itu. Ketika dia tidak memiliki tugas, dia menutup diri dan mengabdikan dirinya untuk mempelajari kinerja berbagai senapan runduk dan berbagai teknik penembak jitu. Yang Xuan tidak ingin anak buahnya menjadi mesin pembunuh. Dia juga mencoba membantu Leng Yue mengembangkan hobi lain selain penembak jitu, tetapi mereka semua berakhir dengan sia-sia. Jun Ho, apa tugasku nanti? Leng Yue bertanya dengan samar. Yang Xuan berkata sambil tersenyum, biarkan kamu bersenang-senang hari ini. Kemudian dia membuka peta dari ponselnya dan menunjuk ke titik-titik di atas. Nanti, kamu bertanggung jawab untuk melihat titik-titik serangan ini untuk memastikan mereka menyerang dengan lancar. Leng Yue melirik peta itu sekilas, lalu pergi ke tepi atap, mengangkat matanya dan melihat ke daerah Bianan yang berjarak beberapa kilometer. Dia berkata pelan, jangan terlalu repot. Aku saja sudah cukup. Aku akan menyelesaikan beberapa tujuan utama, dan biarkan mereka membereskan sisanya. Bagi Leng Yue yang telah melakukan banyak tugas berbahaya di berbagai lingkungan yang keras, tugas ini lebih sederhana daripada makan dan tidur. Dengarkan aku dan laksanakan tugas itu. Suara Yang Xuan lebih serius karena dia tidak ingin menjelaskan terlalu banyak kepada Leng Yue. Sebenarnya, bahkan jika Yang Xuan ingin membunuh siapapun di seluruh ibu kota provinsi, itu hanya sebuah kungfu di antara jari-jarinya. Namun, dia tidak ingin melakukan itu. Dia tidak ingin pasukan Xuanzi campur tangan di dunia persilatan terlalu dini. Tidak peduli seberapa gelapnya dunia persilatan, itu selalu milik dunia orang biasa. Pasukan Xuanzi milik dunia gelap. Yang Xuan tidak ingin terlalu banyak persimpangan antara kedua dunia sekarang. Dan dia juga tahu bahwa Long Xiaoman memiliki jalan mereka sendiri, dan mereka harus turun sendiri di masa depan. Jika hanya dengan kekuatan Long Xiaoman dan Zhou Abao, bahkan jika taktiknya sangat hebat, itu tidak akan pernah bisa menjadi lawan dari orang-orang itu. Bagaimanapun, kesenjangan kekuatan antara keduanya terlalu besar, yang seperti siswa sekolah dasar menghadapi pria dewasa yang kuat. Dalam menghadapi kekuatan absolut, taktik apapun tidak masuk akal. Jadi Yang Xuan secara khusus memanggil Leng Yue untuk membantu secara diam-diam. Long Xiaoman tidak memiliki kesempatan untuk kembali. Jika dia ingin melangkah lebih jauh, dia masih perlu terus-menerus ditempa dan dipukuli. Yang Xuan dapat membantu secara diam-diam, tetapi jalan ini masih membutuhkan Long Xiaoman untuk dilalui sendiri. Leng Yue tidak bertanya lagi. Jalani saja perintahmu, kau tidak perlu tahu terlalu banyak alasannya. Dia membungkuk dan membuka tas kerja hitam yang dilapisi dengan berbagai bagian. Jari-jari Leng Yue putih dan lembut. Jika kau hanya melihat tangan ini,
semua orang tidak akan mengira bahwa tangan ini digunakan untuk menarik pelatuk. Tak lama kemudian, senapan runduk berwarna gelap telah dirakit. Saat tangan Leng Yue menyentuh senapan, keindahan alami dari kesatuan manusia dan senapan langsung terlihat. Senapan itu diasah dan dirakit satu persatu pada mesin perkakas. Bahkan peluru pun diasah oleh tangannya sendiri. Senapan ini adalah seluruh dunianya. Ngomong-ngomong, Junhu, bukankah kau selalu memintaku untuk mencari hobi baru? Aku sudah menemukannya sekarang. Leng Yue tiba-tiba membuka mulutnya. Begitu Yang Xuan turun, dia menjadi tertarik. Oh, apa hobimu? Ceritakan padaku. Leng Yue tersenyum. Kau akan tahu saat kau menembak nanti. Yang Xuan mengangguk. Lalu mengirim pesan kepada Zhou Bao dan Long Xiaoman dengan ponselnya. Lakukan.